ada 3 peran seperti yang kita baca di akhir tadi. Ada Zaid, ada Amr, ada Bakar. Ya. Zaid, Amr, dan Bakar. Jadi Amr ini sekarang berutang. Dia ngutang ke Zaid. Ya. Amr punya hutang ke Zaid. Dan Zaid ini namanya muhtal atau muhal. Amr namanya muhil. Ya. Kemudian orang yang ketiga Bakar. Bakar juga butuh duit, dia minjam kepada Amr. Jadi posisi Amr ini dia minjam, kemudian juga pada saat yang sama dia minjemin orang lain gitu ya. Jadi Bakar ini namanya muhalun alaihi. Ya. Jadi yang memberi pinjaman yang pertama namanya muhtal, yang meminjam kemudian memberikan pinjaman ke orang lain namanya muhilun. Orang lain tadi yang meminjam kepada muhil itu namanya muhalun alaihi. Jadi ini 3 oknum ya. Bagaimana sekarang proses perpindahan hutang ini ya, sehingga sah untuk dilakukan ya. Jadi secara syarak adalah perpindahan akad yang menjadikan perpindahan hutang dari satu penanggung jawab pada tanggung jawab yang lain, orang lain ya. Ini dibolehkan dalam Islam berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matlul ghani dzulmun. Fa idza utbi'a ahadukum ala mali'in falyatba." Dalam sebuah riwayat dari Imam Ahmad mengatakan, "Wa man uhila ala mali'in falyahtal." Matlul ghani dzulmun. Jadi kalau orang mampu kemudian dia melambat-lambatkan ya, baik itu hutang atau sebagainya, dia lambat-lambatkan, atau juga pembayaran ya, dia misalnya sebagai penanggung jawab kemudian menggaji orang, udah saat gajian kemudian dia nggak gaji gitu, atau dia membayar hutang, dia udah mampu tapi nggak bayar, ini matlul ghani ya. Padahal dia mampu tapi dia lambat-lambatkan untuk pembayaran, zulmun itu zalim ya. Fa idza utbi'a ahadukum ala mali'in, apabila dialihkan hutang itu ala mali'in kepada orang yang mampu. Ya. Orang yang dianggap mampu, fal yatba', maka hendaklah dia menerima. Hendaklah dia menerima hawalah tersebut. Jadi di sini ulama mengatakan bahwa fal yatba' amar di sini adalah lil istihbab, bukan wajib ya. Artinya kalau yang meminjam uang kepada kita mengalihkan tanggung jawab pembayaran pada orang lain, maka sebaiknya kita terima. Kita misalnya sebagai muhtal yang memberikan hutang, kita terima. Namun harus jelas dulu ya, misalnya ada kita nagih kepada orang lain, atau Zaid tadi nagih kepada Amr, kemudian Amr bilang, "Oh, saya punya duit dihutang sama Bakar, udah ambil aja duitnya di dia," gitu ya. Nah, ini muhtal atau muhal setuju apa tidak ya? Biasanya harus dilihat dulu, karena nanti kalau udah setuju nggak bisa balik lagi ya. Harus dilihat dulu apakah dia kemampuannya bisa bayar atau enggak, kemudian ada benar utang atau enggak ya. Jangan-jangan nanti dia nggak mau bayar, susah bayarnya gitu. Kalau saya balik lagi, oh dia nggak mau bayar, berarti saya harus ngambil sama kamu, nggak bisa. Kalau udah sepakat,
pindah tanggung jawab hutang pada si Amr tadi, si Bakar, maka muhtal atau muhal tadi nggak boleh balik ke muhil lagi karena dia udah bebas ya, udah bebas. Jadi itu secara singkat ya, perpindahan hutang dari orang lain yang berhutang kepada pihak yang ketiga yang juga punya hutang kepada orang kedua tadi. Arkanul hawalah. Ya, jadi udah jelas gambarannya ya. Ada 3 oknum ya. Yang satu meminjamkan, yang kedua minjam dan meminjamkan kepada orang lain, pada orang lain. Jadi begitu gambarannya. Arkanul hawalati sab'atun. Rukun-rukun hawalah itu ada 7. Ya. Ada yang menyebutkan 6, ada yang menyebutkan 5. Baik 5, 6 atau 7 itu ujung-ujungnya sama saja gitu. Cuman beda penghitungan saja. Nanti kita lihat. Arkanul hawalati sab'atun, rukun hawalah itu 7. Muhilun. Pertama muhil. Muhil itu adalah kayak di contoh tadi Amr ya. Wa muhtalun. Jadi muhil itu yang berhutang. Yang berhutang pertama. Wa muhtalun, muhtal atau dalam ibarat lain muhalun. Yang memberikan hutang. Wa muhalun alaih, orang yang berhutang kepada muhil. Muhalun alaih, orang yang berhutang kepada muhil. Jadi muhil ini posisinya dia sebagai orang yang berhutang dan juga memberikan hutang kepada orang lain. Tatkala ditagih oleh muhtal, dia mengalihkan tanggung jawab hutangnya kepada muhal alaih. Wa dainun lil muhtali 'alal muhil. Hutang ya bagi muhtal kepada muhil. Jadi muhil yang berhutang kepada muhtal ya. Jadi duit yang dipinjam itu kepada muhtal. Jadi ini duitnya yang pertama ya, yang pertama. Muhil mengutang pada muhtal, ini namanya dainun lil muhtal 'alal muhil. Wa dainun lil muhili 'alal muhali 'alaihi, dan hutang muhal alaihi kepada muhil. Ini bagian yang kedua. Hutang yang kedua, orang lain yang berhutang kepada muhil yang minjam kepada muhtal tadi. Nah, di sebagian kita hanya menyebutkan hutang, 2 hutang gitu ya. Jadi ini rukunnya udah 5, di sebagian kitab udah 4 gitu. Jadi muhil, muhtalun, wa muhalun alaihi, wa dainani. Ya, dan 2 hutang. 2 hutang itu dihitung 1 bagi dia. Ada yang menghitung 2, kalau menghitung 2 ini jadi 5 ya. Wa ijabun wa qabul, ijab dan qabul. Nah, di sebagian kita menyebut sighah. Jadi 1 ya. Jadi yang menghitung 4 ya. Jadi muhil, muhtal, 5 gitu ya. Muhil, muhtal, muhalun alaihi, dan 2 hutang dan sighah. Sighahnya jadi 5. Ya. Yang menghitung 6 ya. Ijabun wa qabul, sighahnya dipisah, dipecah jadi ijab dan qabul. Ya. Itu. Sedangkan yang menghitung 7 ya, yang tadi 2 2 hutang dan 2 sighah ya. Jadi ini rukun-rukun hawalah ya, di mana kalau ada lengkap rukunnya maka hawalahnya dianggap sah.